Akhirnya balik lagi lo. gue ngomong tuh, jangan tungguin dulu dah ya kan, tungguin dulu dia ini udah lagi sakit ya, kita bareng-bareng aja. Akhirnya tuh balik lagi lo, balik lagi tuh, balik lagi. Setelah balik lagi, gue ngeliat 2 orang. Gue ngeliat 2 orang di belakang dia. Maksudnya? Oh, ada 2 orang lagi. Ada 2 orang dia lagi. berempat nih. Jadi berempat. Jadi berempat kan. Posisinya lagi ngapain? Itu posisi dia udah berdiri juga sih, sama. Posisi dia udah mau jalan juga. Tapi gue lihat ada 2 lagi. 2 orang Mukanya gitu. mirip dia maksudnya. Kalau untuk muka kagak kelihatan, cuma lampu aja nih, karena kan malam tuh Iya. gelap, jadi handlamp ya. Lampu 2 tuh nyamperin tuh dia. Oh ya udah, ada temennya kan. Pikir udah ntar ada temennya ini. Kalau lu berpikirannya nggak macam-macam jadi situ, oh udah ada temennya nih, teman Iya, gua. gitu. Jadi udah mikirnya aman lah. Iya. Ya buat jalan, gue jalan duluan pun aman, karena kan udah ada 2 orang lagi. Pikir di situ bakal nemenin dia juga kan. Ya udah tuh akhirnya jalan. Nah setelah jalan itu udah di situ pokoknya nih ya, pos 2 ke pos 1 tuh. Itu karena kan posisi di Jembatan Merah itu kan udah pos 3 ya. Udah pos 3. Habis setelah pos 3 tuh kedua 1 kan. Yang di apa ya, jalurnya itu sebenarnya nggak terlalu lama, anggap aja lah 1 jam gitu ya. Itu bener deket sebenarnya, jalur tuh dekat. Nah di situ tuh gua ngerasa hal yang udah nggak wajar. Wajarnya dalam hal Ya posisi ketemunya jalan itu lagi. oh jadinya kakak jalan tapi di situ lagi. Iya kayak gitu. Itu kira-kira berapa kali jalan? Seingat lu? Itu 5 kali. Seingat lu 5 kali? Emang 5 kali itu. Lu ngitungin lah. 5 kali di situ. Lu pas sadar itu gimana? Jadi pas sadar tuh ya, karena di situ posisinya tuh belok, terus lurus, ada alang-alang gitu. Alang-alang tuh, rumput alang-alang gitu. Itu ketemunya itu lagi. Jadinya pas belok lurus ada alang-alang, terus balik lagi belok lagi lurus Iya, lagi ada ketemu itu alang-alang. lagi gitu. Kayak nge-reply ya. Kira-kira ada pendaki lain nggak gitu? Nggak ada ya? Udah 1 kali ketemu, gua anggap wajar lah, karena kan kita belum tahu kan. Ya mungkin ya ini jalan Mungkin beda, sama gitu iya. ya. 2 kali Masih wajar juga. masih wajar. Nah pas ketiga kali tuh down juga langsung. Akhirnya udah jalan cepet tuh. Akhirnya jalan cepet. Wah lari dah tuh. Bisa dibilang udah gak mikirin carrier beratnya kayak gimana. Udah jalan aja. Cuma 1 doang setiap. Terusnya kita ngerasain hal yang kayak gitu. Jangan pernah panik. Jangan pernah nunjukin kita panik ke orang lain. Oh iya, karena takut orang lain juga takut ya. Nah iya Itu posisinya tadi berapa orang yang ke jalan itu lagi 2 orang? 2 ada itu namanya Sandi tuh 2. Dia di belakang, gue di depan. Terus pas lu posisi panik kan itu yang ketiga tuh, 3 kali balik tuh. 1 kali balik lagi itu juga tetap. Itu juga. Terus bagaimana tuh perasaannya? Tambah kacau gitu. Ya udah kacau banget, gimana ya? Wah. Pasti kan pikirannya, waduh gue nggak bisa balik nih, gitu. Temen lu juga ngerasain Pas itu. kali main tatap-tatapan dulu. Iya. Nah pas pokoknya kelima kalau nggak salah, kelima tuh baru tuh dia tuh down tuh. Maksudnya dia udah mungkin udah panik juga ya. Nggak nyampe ya, karena kan jarak tuh anggap aja 1 jam itu udah sampai lah. Apalagi turun kan posisinya udah bukan nanjak lagi. Turun kan bisa dibilang lebih cepat. Udah gitu posisinya landai, enggak terjal ya. Kalau terjal mungkin lama ya. Tapi kan kalau landai kan kita masih bisa jalan cepat tuh. Udah tuh akhirnya pas kelima dia udah mulai capek kali ya. Udah mulai capek. Manggil Manggil apa?
manggil gua tuh belakang, bah, tuh. Gue sebenarnya ngerespon, perasaan itu ngerespon. Masalah sama-sama. Iya, sama-sama. Cuma ya itu intinya Cuman kita jaga sikap juga. Iya. Jangan pernah ini dah, jangan pernah panik. Satu panik, kedua kita harus berdoa aja, udah berdoa. Terus, iya, terus antisipasi lu buat nenangin ke temen lu itu gimana? Akhirnya gue bilang, ya ntar juga nyampe. Gitu. Iya, ntar juga nyampe. Padahal lu sendiri panik juga ya. Malam aja udah panik banget, udah parah ya kan, parah wah nyampe gini ya pulang gak ya, udah gitu aja udah jauh ya kan, ya udah gimana sih namanya di gunung ya kan, udah bukan tempat kita itu jatuhnya, wah udah, cuman ya itu belajar, oh tenang aja, tapi nyampe dikit lagi tuh, dalam hati mah udah kacau. iya pulang kan nih ya kan. Udah akhirnya dia bilang bang ya iya benar ya udah juga nyampe ya kan. Udah akhirnya jalan lagi, nggak ngomong apa-apa lagi udah tuh. Jalan lagi, alhamdulillahnya itu setelah habis ngomong gitu nggak lama ketemu. Itu di bawahnya itu kan ada perkebunan kol. Iya. Ada tuh. Kita telah vegetasi hutan tuh. Itu pohon kol, ya udah ketemu tuh pohon kol, wah udah Aman. seneng banget itu, wah nyampe juga, ya kan, nyampe juga. Gak aman. Tuh kan, oh ya, yang sudah mati mah takut tapi ngerasa percaya diri aja tuh. Ya. Tuh kan nyampe, wah udah seneng banget ini kan, udah ngeliat pohon. Oh ya pertanian tuh udah dekat berarti itu dekat banget. Iya, udah punya warga. Gerbang ya, udah mau gerbang. Ada kan gerbangnya tuh, udah ya seneng tuh nyampe masih di gerbang sih, masih di posisi gerbang baru start pendakian ya. Udah tuh istirahat, itu masih belum bisa ngomong apa-apa. Ya karena posisi lu masih di gunung kali ya. Iya, masih Iya. itu pun di pos itu udah sepi banget udah. Oh udah gak ada orang. Nggak ada orang udah jam. Nah yang nggak masuk akal tuh kan harusnya 1 jam, itu bisa dibilang 3 jam. Temen lu komplain nggak? Oh lama amat sih lu. Enggak, pas itu belum gitu, pokoknya ngerasain itu udah nggak normal karena kan sampai tuh jam 1 kan. Terus udah 3 jaman aja, jam 10, jam 1 tuh. Tapi ini nih, kan lu kan tadi ninggalin temen lu yang berdua. Temen lu yang berdua yang di belakang itu lebih cepat nyampe berarti. Nah ntar nih pas habis itu kan itu belum tuh, ya karena kan masih sampai di gerbang istirahat, dari depan gerbang ke Ranupani, itu namanya Ranupani kan pos pendaftaran, itu kan masih jalan lagi, posisi masih jalan lagi, di situ pun masih muter-muter juga. Oh. Jadi bukan muter-muter sih, hitungannya tuh kayak nggak nyampe-nyampe, kayak nggak nyampe-nyampe. Posisi itu kan jalur tuh kayak kalau itu tuh lurus, nanjak dikit ya, belok, itu nyampe tuh. Tapi ini kayaknya di situ lagi. Bikin keder lagi. Iya, kayak dibikin apa jauh banget. Udah dekat gitu ya. Iya. Posisi masih Berdua, karena berdua tuh masih kayak jauh banget. Itu tuh udah mulai ngaco lagi tuh, udah mulai gimana wah. Cuma karena gimana ya? Akhirnya jujur di situ tuh ngerasa kayak di hati ini pohon kayak bakal beres sih. Iya, ada satu pohon tuh. ada satu pohon kayak beres ya kan. Akhirnya udah, bukannya kita percaya pohonnya, tapi dari makhluk yang nggak kita lihat kan, tapi ngerasa itu pohon kayaknya kayak gimana sih, ngelihat itu lagi. Akhirnya gua tuh minta izin lah gitu ya. Misalnya lu perancain lah ya gua mau permisi misalnya mau pulang nih ya kan. Saya mau pulang maksudnya. Mana kita inilah maksudnya kita izin gitu ya. Kalau bukain jalan lah. Iya, kayak gitu. Soalnya nggak nyampe. Iya. Nggak nyampe tuh. Ketemunya pohon itu lagi. Tapi tujuan lu fokusnya ke pohon itu. Iya, pohon itu. Tahu tuh ada pohon tuh 2 tuh pohon.
pohon cemara sih pohonnya mah, cuma begitu kayak aneh aja tuh sama pohon tuh. Akhirnya udah dikeprak-keprak, izin. Nggak lama itu langsung nyampe. Apanya yang dikeprak? Batang pohonnya. Oh. Ya izin lah, kayak ngerasa, ya nggak tahu ya, ngerasa itu aja pohon itu aja, kayak ngerasa pohon itu kayak ganggu gitu, kayak gimana sih? Terus akhirnya kita izin, minta jalan lah, sudah buat pengen pulang, soalnya udah asli udah parah banget, udah nggak masuk akal nih, udah berjam-jam ya kan, jalan itu lagi. Jadi habis itu pohon, dia kayak orang gila kan ngomong pohon tuh. Akhirnya udah tuh, nggak lama itu langsung tuh nyampe udah senang banget itu. Ya udah senang banget tuh, nyampe di rumah orang gitu, rumah warga. Wah udah di situ udah nggak bisa ngomong apa-apa ya, udah tinggal langsung rebahan, udah rebahan, dia pun sama tuh temen kayaknya udah kayak gimana sih, udah bebas tuh, udah seneng banget tuh, udah nyampe, udah ngeliat rumah gitu kan, namanya bis dari tempat di hutan kayak gitu, ngeliat rumah udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu sekitar jam 2 malam. Pagi ya, udah jam pagi. Udah jam 2 udah nggak, ya kalau hitungan secara ini udah nggak masuk akal dah. Berarti linglungnya itu kira-kira malaman ya jam. Iya, dia dari pos 2 itu. Berarti Pos 2 ke pos 1. lagi serem-seremnya itu bang. Sebenarnya kan itu udah mau nyampe ya. Itu bekal cuma center doang yang Iya, inlet yang di pala tuh. Berarti fokus buat ke depan aja, samping kanan samping kiri belakang mah gelap lah ya. Iya, udah gelap banget tuh. Oh, mantep pokoknya. Akhirnya udah seneng tuh, selang 10 menit. Akhirnya kan duduk 10 menit baru tuh ada lampu tuh dua nyamperin. Yang temen itu. Iya, pikir gue tuh orang lain. Karena 2 orang. Soalnya tadi pas lu pertama ngeliat temen lu 4 orang. Ya. Akhirnya 2, wah semua orang lain lah gitu ya. Set kan gelap ya kan, nyamperin. Tahu temen gue tuh 2 orang. Orang Bekasi itu selamat. Ada temen tuh Otoy, namanya Otoy tuh, sama dia yang kakinya sakit tuh. 10 menit, gue ngitung tuh 10 menit jarak dari gue sampai dia datang ke situ 10 menit. Secara logika nggak masuk akal kan, karena dia sakit. Iya. Karena dia sakit, kakinya 10 langkah istirahat. Jadi ini temen yang tadinya 2 ketinggalan. Iya, itu udah nyampe tuh 10 menit. Oh, udah nyampe. Selang 10 menit udah nyampe. Kan secara logikanya. Nah, kalau buat temen yang pertama turun yang mau nyiapin makan gitu udah nyampe. Berarti temen yang seperjalanan itu berdua tanda tanya dong saling. Iya, bener. Tapi nggak lengkapin gitu. Ya udah nyampe bawah boleh nih. Wow, boleh. Kalau gitu, maksudnya bukannya ini ya, saling berbagi aja ya. Namanya di gunung, selama kita masih di wilayah gitu ya, wilayah dalam hutan lah ya, jangan pernah ngungkapin hal yang kita lihat atau kita rasain. Gitu ya, itu ya, pokoknya jangan dah apa yang kita lihat yang diomongin, sama jangan sesumbar tuh, jangan ngomong sembarangan. Tapi lu bilang juga nggak temen yang berdua yang belakangan? Kalau berdua gitu. Nah iya, setelah itu kan dia nyamperin kan 2 yang gue pikir orang lain itu ternyata dia. Wah, lu nyampe ya kan, udah nyampe. Iya dia, lari lu ya? Kagak, orang kaki gue sakit gimana lari ya kan? Kan udah makin ngaco aja nih. Karena kan ke gua jalan lari itu jalan pas lagi di posisi udah lagi muter-muter tuh, emang jalan cepet banget. Gue berdua tuh cepet banget. Karena panik. Iya. Udah jalan robot dah bro, udah nggak masuk akal, bisa dibilang lari. Ini 10 menit doang nyampenya. Enggak, kaki gue sakit. Terus yang 2 orang lagi mana? Yang 2 orang tuh di belakang lu. 2 orang. Dia bingung akhirnya.
Jadi dia bingung 2 orang gitu. Gua berdua doang dari tadi, nggak ada orang lagi. Itu akhirnya wah udah makin ngaco nih. Berarti berarti yang di belakang tuh siapa ya? Itu gua ngeliat, temen gua juga ngeliat. 2 orang tuh. Gua ngeliat, temen gua ngeliat. Bener kan ada tadi 2 orang? Iya bener ada. Wah udah tuh akhirnya udahlah biarin ya kan. Udah yang namanya di gunung. Iya di gunung udah. Jadi pas udah di bawah mah tuh saling curhat-curhatan. Ya. Bisa cerita udah. Wah udah. Tapi yang posisi lu itu kayaknya yang kalau yang gua dengar itu kayak posisi lu yang lebih sial ya. Iya. Tapi dia juga yang belakang ngerasain juga. Oh, ngerasain juga. Yang depan ngerasain, yang belakang ngerasain. Kayak di jalur itu tuh kayak apa sih namanya? Kayak gitu, kayak ada yang gangguin. Temen gue ngerasain yang belakang tuh ya. Yang di belakang gue dia tuh ngerasain 3 kali muter gitu. Oh, berarti sama apa? Sama. Iya, sama. Tapi kakaknya paling banyak 5 kali. Iya, itu yang gue rasain tuh 5 kali tuh di situ. Terus? Yang pertama juga sama ngerasain juga. Kayak gitu di jalur itu tuh kayak simpan misteri gitulah ya. Ini soalnya nggak masuk akal. Jarak pulang tuh lama gitu. Emang bener-bener emang ngerasa di situ diputerin di situ lagi tuh di situ. Kalau jalur cuma itu doang. Namanya gunung kan jalur pendaki nggak bercabang begini, cuma 1 jalur aja. Ya udah tuh. Ya cuma kayak gitu doang sih itu deh. Hal mistisnya gitu ya. Yang secara ngeliat langsung ya temen gua kayak gitu, kayak ngeliat gua. Kayak lu juga ngeliat temen lu ada orang. Iya kayak gitu. Terus dibikin keder juga. Bikin keder kayak gitu. Berarti semuanya kebagian rata ngeliat. Maksudnya dikerjain semua nih semua itu. Iya. Terus sampai akhirnya gue nyampe rumah terus punya kenalan juga tuh di orang Jakarta tuh pasar Senen. Sampai dan tukeran nomor telepon tuh pas lagi di kereta. Gue karena penasaran gue di jalur itu, akhirnya gue nanya. Lu cerita lah. Iya gue nanya tuh, lu gimana pendakiannya? Karena dia kan pulang duluan tuh. Selang gue nyampe dia baru turun, jadi dia duluan tuh. Jadi gue nanya lah ya, gimana pendakian di sana? Dari trek yang jembatan merah tuh, patokan gue di situ karena yang udah mulai kerasa banget di situ. Wah parah banget tadi. Iya, gue ditetesin darah kata dia. Ditetesin darah. Itu pengalaman temen lu tuh? Iya, yang gue di Jakarta karena kan gue penasaran apa gue doang, orang lain gimana nih ya kan. Akhirnya gue tanya tuh, iya sama dia juga. Tetesin darah kayak di netesin kan kayak ngasihnya ada tetesan darah di tangannya. Tangan dia ya. Lebih serem itu bang. Cuma dia nggak berani naik ke atas kan ya, karena kan nggak tahu dah kalau kita lihat ke atas juga gimana kata dia. Itu kalau misalkan kita ngelihat ke atas gitu, itu semuanya pohon apa terbuka? Ya kalau ini mah ya pohon. Ya, karena kan di hutan ya. Iya mas. Oh berarti kita kalau naik gunung masuk ke dalam hutan ya tertutup jadinya ya. Kalau dari vegetasi hutan ya kita bakal tutup sama pohon-pohon udah nggak terlalu ngeliat ke atas juga gitu. Akhirnya udah tuh alhamdulillah akhirnya sampai rumah ya udah kayak gitu. Sampai sekarang tuh inget banget dah jalan itu. Tapi kapok nggak? Nagihin. Iya, kalau dibilang kapok jangan nagihin. Itu nagihin. Jadi pengen lagi gitu. Pengen lagi. Apalagi itu Semeru itu bisa dibilang apa ya? Puncaknya dewa ya. Surga para pendaki. Puncak dewa buat di Pulau Jawa itu kan paling tinggi dia. Terus Ranupembolonya itu yang belum ditidurin. Ya gitu makanya pengen lagi. Cuman kesannya itu pesannya kayak gitu. Pesannya ya sebisa mungkin kita jangan mentingin ego kita. Jadi kan ada tuh
di gunung tuh kalau lu mau nyari temen ajak aja naik gunung kayak gitu. Dan di situ kelihatan mana yang egonya. Iya, mana yang teman, mana yang Iya, pokoknya mana Nah, yang gitu lebih lah. mentingin diri sendiri Iya, atau mentingin orang lain tuh situ kayak gitu. Tapi lu pas nyampe sesuai target kan lu? Pas nyampe turun ke bawah nih sesuai Sampai target. iya pas. Jadi paginya udah di bawah lah, udah di Kota Malang. Sorenya berangkat lagi kereta. Berarti syukur masih bisa dikasih selamat lu ya. Nah, alhamdulillah banget tuh. Ya sampai sekarang masih ini ya, dikasih pulang. masih dikasih pulang ya itu. Wah udah kacau banget tuh pikiran tuh. Oke, kita udahin dulu kali ya. Sama kasih ini nih, kasih masukan sekali lagi buat para pendaki yang mau naik gunung, apalagi untuk para pemula yang mau naik gunung. Apa pesan-pesannya dari lu, Cep? Pesan-pesannya sih setiap kita lagi ngedaki tuh jangan pernah ngomong sembarangan. Itu benar-benar jangan pernah ngomong sembarangan, sama jangan pernah ninggalin temen. Harus care lah ya. Harus care ya. Sebisa mungkin capek bareng-bareng, senang bareng-bareng, itu penting. Itu jaga keselamatan tuh kayak gitu. Terus ada lagi? Ya udah sih itu aja, sama safety lah. Safety. Ya, buat keadaan di atas gitu ya. Iya benar, karena kan kayak apa ya, di gunung tuh ya bukannya di kota yang apa-apa ada yang Emang kalau yang pernah gue dengar sih kayaknya kalau emang kayak di gunung, di laut, kayaknya bukan di gunung laut tuh semuanya sama. Harus jaga sikap juga. Iya benar. Tapi yang lebih ini gunung sama laut emang kayaknya lebih menantang. Udah kali kita aja ya, Mi. Oke, ya. Tutup, Mi. Sekian cerita misteri yang Kakak Cepi alami di Gunung Semeru ya, Kak. Semeru. Jangan lupa tetap saksikan channel podcast kami di NKF Channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Makasih ya, Kak ya. Oke. Dadah.